Jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Saat ini kita sudah kedatangan seorang pemilih cinta. Saya minta Egy, pemilih cinta kita, silakan masuk ke studio. Egy, pria yang memiliki trauma masa lalu percintaan yang rumit, ingin mencari wanita yang cantik dan seksi untuk dinikahi. Seperti apakah konflik cintanya di garis tangan? Ya, baik. Selamat malam, Egy. Kabar baik, Mas Ihsan. Sehat? Alhamdulillah sehat. Cakep begini bisa ada di garis tangan loh. Beneran loh. Jomblo. Jomblo ini, Mas. Saya mau tahu dulu, kenapa muka bentukan kayak gini bisa jomblo? Saya disakitin oleh cewek saya dan saya kesini ingin membahagiakan ayah saya. Kenapa emang ayahnya? Ayah saya lagi sakit dan kepengen saya untuk cari jodoh, dapat istri dan menikah, Mas. Oh gitu. Jadi kamu disakitin sama cewek kamu, terus putus, sekarang jomblo karena mau nyenengin ayah, ikut garis tangan nyari jodoh. Iya, betul. Oke, baik. Sekarang kalau gitu kita akan coba membantu. Semoga kamu menemukan yang kamu cari. Di sini udah ada 5 barang yang mewakili para kandidat untuk calonnya kamu. Oke? Saya yang buka nih ya. Oke. Boleh tolong dibuka? Egy boleh mendekat ke sini. Oke. FD ku cantik, silakan. Ya. Ya. Silakan. Oke, apa nih? Gula batu, jahe, kencur. Nah, coba. Apa yang ada di pikiran kamu melihat ini, Gi? Nah, ini nih, Mas. Ini kan ada bahan-bahan masakan ya. Aku rasa nih cewek pandai masak, istri idaman ini, Mas. Wow, oke boleh istri idaman, oke. Endus coba. Bener jahe kan itu? Iya, betul jahe, Mas. Oke. Ntar lengkuas, silakan taruh. Yang nomor 2 boleh dibuka? Wah, ada boneka dashboard nih. Iya, yang palanya oleng-oleng gitu. Ada kunci mobil, coba ditunjuk. Nah tuh. Oke. Apa yang kebayang, Gi? Untung ini boneka dashboard loh, bukan boneka mampang. Ini yang saya lihat ceweknya kaya, mandiri, mapan lah, Mas. Kenapa gitu? Ini ada kunci mobil kan, berarti otomatis dia pasti udah dibilang cewek yang sempurna, yang punya apa aja lah. Oh gitu ya, ngelihat materi juga nih cowok ya. Next. Lucu nih, Mas, pasti cantik nih. Karena kamu lihat anjingnya lucu, kamu pikir orangnya cantik. Wow, pemikiran yang luar biasa. Baik. Oke. Next. Apa tuh? Sapu tangan. Selampe. Selampe. Ada itunya tuh, ada lipstiknya ya? Wah, ini ada cap bibirnya nih, Mas. Aku rasa cewek ini adalah cewek nakal. Serius loh? Cuman gara-gara ada cap bibir, sapu tangannya kamu menjudge cewek ini cewek nakal? Ya, aku rasa dia pasti bisa dibilang kerja malam. Mungkin karena dia merasa lipstiknya ketebalan, jadi bisa aja kan, Mas? Oh iya, oke. Next, boleh deh. Jadi cewek-cewek kalau lipstik ada di sapu tangan berarti cewek nakal kalau kata Egy ya. Perlu dicurigai itu, Mas. Perlu dicurigai. Next, silakan. Ini kebab nih. Kebab. Wah, ini makanan favorit nih, Mas. Makanan Aku favorit? boleh cobain, Mas? Boleh, silakan. Lapar ya? Sedikit, Selain Mas. jomblo, lapar pula. Oke. Gimana? Enak? Enak banget, Mas. Mau nggak? Enggak, thank you. Nggak. Oke. Yang kurasa Gimana? kalau Jadi menurut kamu apa nih? Tanggapan kamu ngelihat ini dibuka terus kebab isinya? ini yang kurasa dia pintar masak, jago masak, dan istri idaman dong, Mas. Istri idaman sama kayak yang sana ya? Sama-sama. Oke, boleh. Next, silakan dibuka. Apa nih? Gantungan kunci, Ini. tempelan kulkas. Iya. Oh, souvenir. Ada Paris. Wah, ini lebih kaya dari yang tadi pakai boneka dashboard kayaknya, Gi. Udah pernah ke Paris loh. Kayaknya dia
sering ke luar negeri, tapi aku rasa dia cuman beli atau nitip, Mas. Oh gitu, jangan-jangan beli di Tanah Abang kali ya Gi ya? Bisa jadi, Mas. Bisa jadi ya, jadi belum tentu yang bawa gituan emang sering ke luar negeri ya. Bisa jadi dia nitip malah sama temennya. Suuzon aja nih anak lelaki. Oke lah, baik. Gi, boleh ikut saya ke sini? Oke, Mas. Sekarang jatah kamu adalah memilih 3 dari 5 yang ada di sini. Sesuai dengan interpretasi dan juga bayangan kamu tentang perempuan-perempuan ini. Silakan. Saya pilih nomor 3. berapa? Apa? Saya pilih ya, 3. 3. Saya coba yang nomor 1, Mas. 1, oke. Nomor 2. 1, 2, oke yang kayak dipilih ya. Terus? Dan 4 deh, karena sama-sama jago masak sama yang 1, Mas. 1, 2, dan 4. Oke, berarti tukang souvenir sama cewek nakal di sapu tangan itu nggak dipilih ya? Enggak. Baik. Tapi kita akan invite nomor 3 dan 5. Ini adalah orang-orang perempuan yang tidak kamu pilih. Baik, kalau gitu para kandidat nomor 3 dan 5 boleh keluar? Jangan nyesel lu Gi ya. Enggak. Nggak boleh tukar sama sekali. Lihat tuh bentuk bibir yang cewek nomor 3 tuh. Enggak ngejamin. Silakan. Dibuka. Oh ya ampun, Gi. Lu nolak ini loh, Gi. Oke, ini yang nomor 3. Halo. Halo, Siapa namanya? Dewi. Dewi. Ini lipstiknya sama warnanya ya, Dewi ya? Iya sama. Kamu emang suka ini, apa namanya, ke sapu tangan tempel-tempelin dulu Iya, gitu? hobi. Hobi. Kamu pekerjaannya apa kalau saya boleh tahu, Wi? Pengusaha kosmetik. Pengusaha kosmetik, lo kata dia cewek. Ini kaya pengusaha lo. Salah ya, Mas? Salah. Kamu dibilang cewek lo sama dia gara-gara cuman ini nih, lipstik ini. Jangan nyesel nanti lo. Jangan lesu lo nanti. Aku kan pengen jelasin. Di sini kan ada lipstiknya. Ya wajar dong kita laki-laki ngelihat cewek bawa Sapu tangan. sapu tangan dan ada lipstiknya, Mas. Tapi kan dia pengusaha kosmetik, ya wajar dia lagi ngetes warna yang nggak cocok dicipum. Wah, gitu dicium. Saya salah berarti, Mas? Ini lempeng loh, penyabar banget loh. Dia dikatain cewek kamu, dia diem aja loh. Boleh pegang tangannya? Ih nggak mau lu siapa? Udah ngatain gue lagi. Dih. Sekarang jadi marah ya, jadi jadi bete. marah? Iya lah, lu sih mancing-mancing dia Gua emosinya. ngedenger lu Yalah, ngata-ngatain Apa gue. mbak? Tadi dia ngata-ngatain saya kan mas. Terus saya kayak kesel banget. Kayak udah paling ganteng aja di dunia ini. Cowok Galdi doang kok. Ih. Ini keselnya doang kayak gini loh, ini sabar loh. Coba kalau perempuan lain ditabok lo beneran loh, Ki. Iya sih. Oke. Gimana dong, Mas? Ya udah terserah, ini udah gak lo pilih dan dia pengusaha kosmetik, dia kaya dan lo menyesal. Oke, sekarang ke nomor 5. Halo Mbak. Ya. Siapa namanya? Nama saya Kela. Mbak Kela. Iya. Apakah Mbak emang penjual souvenir? Lo sih nyesel ya nggak milih gue, sumpah deh gue Mampus bilang. lu, Gi. Kenapa Kenapa? begitu? Ya iyalah, secara gue tuh setiap bulan, hampir setiap bulan gue pergi ke luar negeri ya. Gue paling nggak terima lu bilang gue nitip. Lu nyesel deh lu nggak milih gue. Tunggu. Masa tadi dia bilang beli di Tanah Abang? Alah, so kegantengan banget sih lo. Tunggu. Keluar negerinya duit sendiri atau dari tanda kutip? Wah lo masuk uzon emang Gi, Mohon jadi maaf laki. ya, mohon maaf ya mas ya. Saya bilang nih, saya ini punya agent travel. Ya. Punya travel agent, oke. Terus? Jadi kalau misalnya Mas Iksan pergi ke luar negeri, saya bisa kasih diskon. Kalau saya? Enggak ada, lu siapa ih? Banget gue. Tuh kan, lo udah ngatain dia, Udah ini ngata-ngatain oleh-oleh, lo bilang dia keluar negeri sering pakai duit. Ya kan, ternyata dia punya travel agent. Aku nggak bilang Mas. Oh, jadi apa? Gini aja. Gini doang, geli dong di gini. Jadi kamu nyesel nih nggak milih ya? Nyesel, dia bakal nyesel. Emang kelihatan juga kayak penggeretan banget, matre kelihatan. Oke, kelihatan kayak pangeretan banget. Baik, Mbak. Oke, kita invite sekarang ya Egy, sini dulu lagi. Oke. Kita akan undang para kandidat yang kamu pilih. Nomor 1, 2, dan 4. Silakan dibuka. Wah, lumayan. Ini juga nggak kalah cakep nih semuanya, kenyang nih. Tuh, bajunya senada cinta bersemi di antara kita. Oke, silakan. Oke, buat Mbak yang nomor 3 dan 5 yang udah marah sama Egy, boleh duduk dulu di tribun istirahat ya, biar nggak darah tinggi Mbak. Tarik napas dulu ya. Ya, kita cariin jodoh yang lebih bagus lagi. Oke, Gi. Yap. Ini adalah pilihan kamu 1, 2, dan 4. Kita ngobrol. Perkenalkan dulu dong. Halo, perkenalkan nama aku Ratna. Pekerjaanku tukang jamu gendong. Ratna, seorang wanita cantik dan seksi ini berharap mendapatkan sosok pria yang kaya raya
dan bisa memenuhi semua kebutuhannya. Apakah Ratna akan menemukan jodohnya di garis tangan? Nggak apa-apa, maksudnya gue bukan ngetawain profesi tukang jamu gendong, nggak apa-apa, takut ya kan? Nggak bagus, tapi dia tukang jamu gendong. Biar sehat, Mas. Betul. Oke, yang berikutnya silakan. Perkenalkan, nama aku Anita sebagai montir. Montir. Anita, wanita cantik yang terbiasa berperilaku kasar ini, suka dengan pria yang bisa diatur olehnya. Bagaimanakah perjalanan cintanya di garis tangan? Tunggu Mas. Ini Kenapa? saya penasaran ya sama yang montir ini. Kenapa? Dari atas Aha. sampai ke bawah, aku lihat mukanya jutek banget. Kenapa? Lo gak suka? Yes. lu. Gue demen nih yang menantang begini nih, Mas. Santai dong. Hey! Oke, kamu namanya tadi siapa? Anita mas, Umurnya berapa? 23. Kamu? 24. 24, Anita 25, 23. Oke, kamu nama umurnya? Iren 28. Iren 28. Ini seksi banget loh, ya kan? Seksi yang ngeliat kamu daripada kebabnya loh, beneran. Iren, wanita cantik yang suka memasak dan bercita-cita menjadi wanita penurut. Mencari pria yang bisa memberikan modal usahanya. Konflik apa lagi yang akan terjadi dalam hidupnya? Mau ngobrol lagi? Aku nih, kalau lihat Iren nih dari atas, Mas. Bentuknya udah kayak kebab, Mas. Oh iya, ya. Kagak, kan kebab kan kelihatannya padat gitu loh. Lu sendiri yang milih jadi situ. Oke, sabar. Doyan, Cewek dari fisiknya loh. Oke, Egy, dari 3 ini kamu mau pilih siapa dulu? Aku penasaran nama yang nomor 1 Sini, dulu sini. deh, Mas. Ratna ya? Ya, nomor 1, Ratna. Ratna, oke, Ratna dipilih, boleh ke tengah dulu. Oke. Lalu, ceritain tentang kamu. Kamu sebagai tukang jamu gendong, betul Iya, kan? benar, betul. Tapi permasalahan cintanya juga saya pengen tahu dong. Kenapa kamu bisa sampai ada di sini? Ya sebenarnya aku di sini itu mau cari jodoh karena umurku juga udah matang ya mas. Selain itu Masa aku sih juga udah matang ya? Oke, terus? selain itu aku juga nggak mau dijodohin sama mama aku. Mama aku sibuk banget jodohin. Emang kamu dijodohin sama siapa kalau saya boleh tahu? Sama temennya, udah tua banget ya Allah 50 tahun. Ih, bayangin aku 50? yang 23 ih. Kakek-kakek mas. Oh gitu. Tapi karena kaya doang. Jadi mamaku itu mau tuh. Oh gitu, jadi kamu dipaksa untuk menikah dengan yang usianya jauh di atas kamu. Iya, Tapi benar. kamu nggak selera walaupun Nggak mau, duitnya ah. bagus tuh. Daripada sama dia cakep tapi kalau nggak ada duitnya gimana? Kalau sama aku gimana liatnya? Ya kan kamu ganteng. Genit, tapi cocok kayaknya ya. Nih tukang jamu gendong nih bisa gendong-gendongan nanti. Aduh. Mau Baik, coba gendong. saya akan invite dua kawan saya, Arbi dan Rudy. Silakan. Hai. Baik, selamat malam. Mama kok di sini sih? Pokok ada di sini ya. Mama kok kenapa sih di sini sih, Ma? Apa ini? Aku mau cari jodoh di sini. Mama ngapain ke sini sih, Ma? Nah, kau tuh sudah kujodohkan nggak dengan mau, orang itu tua. kaya. Itu Siapa tua. kau? Saya hostnya Bu, saya Mama Iksan jangan kayak gitu, Akbar, aku hostnya. malu. Jangan, kamu bikin malu aja deh. Siapa kamu dijodohkan sama siapa? Ini sama yang ini nih. Mama lihat, ini ganteng loh, Ma. Ini Oke. modal ganteng ini Bu. cuma casingnya doang nggak ada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mama jangan Oke, ngomong oke, kayak oke. gitu, Aku Ma. sampai kaget loh. Saya lebih muda dong, Ma. Pantes sama dia. Maafin mama aku ya, Ibu, kan? Jangan Ibu, dimasukin Ibu hati tenang ya. dulu Ibu, tenang, tarik nafas. Oke, Ibu siapa Ibu namanya? Saya mamahnya Ratna. Oke, mamanya. Iya, Kak, ini Oke, mama aku. Tante. Tante ini jangan anaknya lagi nyari jodoh di acara saya di garis tangan gitu. Tapi nah, udah saya jodohkan dengan yang lebih tua. Kayak 7 turunan nggak bakal habis. Tapi kalau dianya nggak suka gimana? Tidak lah. Kembalilah. Nggak mau, nggak mau, jangan ya, Ma. Anak ibu kan masih muda. Dia pengen cari yang seumuran. Masa sama yang 50 tahun? Daripada ini. Ma, mending kenal sama saya deh. Saya Egy, Ma. Tuh, sopan dia, Ma. Dia sopan kayak begitu, ganteng, begitu putih. Sopan kayak begini. Kau banyak. Di Mama towel-towel jajan, Mama suka sama saya.
Tidak lah, masa mama kau suka sama kau? Bu, tenang dulu. Kasih kesempatan lah sama anaknya. Kali aja di sini jodohnya juga jodoh yang baik tapi cakep gitu, bukan orang tua, Bu. Ma, coba lihat dulu. Jangan seuzon langsung. Ayo. Kau mau jadi anak durhaka kau tuh Ratna. Enggak, Ma. Selama ini kan aku ngelakuin ini buat Mama. Aku kerja cuman buat Mama. Doain aja semoga Ratna dapat yang terbaik, oke? Ibu boleh duduk dulu, Tante. Ya, sambil doa-doa gitu ya. Sabar ya, Ma. Sabar ya. Mama. Orang belum jadi mamanya. Biar kenal Oke. gitu masih Tante. Ruth, saya minta kamu terawang Ratna dong. Saya pengen kamu lihat ke kisah percintaannya dan lebih dalamnya lagi soal Ratna. Boleh tangannya Ratna? Kiri aja. Oke. Hidupnya bergantung pada orang lain. Hah? Enggak, orang aku kerja. Aku kerja sendiri, Kak. Aku Sabar. jualin jamu. Oke, sebentar. Rudy maksudnya bergantung sama orang lain tuh kayak parasit gitu? Dia butuh seseorang yang membiayai hidup dia. Oh, iya Ratna. Enggak, itu bohong, Kak. Aku kerja sendiri, Kak. Oke, itu kan menurut kamu ya. Tapi kita kan di sini harus terbuka ya Tanya semuanya. mama aku, Ma. Tidak ada yang ditutupi. Jangan bawa emaknya lagi, ntar berantem lagi marah-marah. Saya minta tolong Arbi dulu, berarti untuk melihat dan menerawang dia. Silakan. Oke, relaksasi. Ya, direlaksasi. Boleh minta kursi? Biar dia cerita. Kita pengen tahu apakah benar terawangan dari Rudy atau benar kamu tukang jamu gendong. Ya, boleh. Jangan-jangan jamunya kamu taruh, kamunya digendong. Parah, Ibu. Kenapa sih? Oke, Ratna. Tadi Ratna bawa apa tadi? Tadi bawa apa tadi? Aku bawa Bawa apa? jamu ada. Jamu. Belum diseduh ya? Boleh diseduh dulu nggak jamunya? Dulu. Jamu. Oh, ini dia. Silakan kamu yang pegang, sayang. Oke. Iya. Ini khasiatnya apa? Bikin anget badan kan? Iya. Tenang. Oke, sekarang fokus ke ininya. Oke. Sekarang ketika saya hitung 1 sampai 3, apapun yang terjadi nanti ketika kamu minum jamu ini, membuat tubuh kamu jadi tenang, rileks, dan ketika host bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Boleh kamu minum? Nah, udah rileks. Udah ya. Aman nih, gue tanya. Aman ya? Baik. Ratna, Ya. tukang jamu gendong, benar? Benar. Tapi yang saya tahu ya, terawangannya Rudy, katanya kamu hidupnya bergantung dengan orang lain. Boleh ceritain sejujur-jujurnya tentang hidup kamu nggak? Boleh. Silakan. Sebenarnya saya mempunyai satu klien yang suka beli jamu saya. Dan dia itu selalu menawarkan saya jadi istri keduanya. Oke, terus? Dan saya dibiayain, Mas. Buat belanja 1 bulan itu dia ngasih saya uang. Tapi saya mau. Dan jadi atas pengetahuan orang tua saya. Amat lu jadi cewek. Gitu ya? Jadi kamu udah berapa lama kira-kira jadi? 4 bulan, Mas. Udah 4 bulan? Iya. Berapa sih dikasihnya kalau kayak gitu? Per bulannya saya dikasih uang jajan itu sekitar 8 jutaan. 8 jutaan? Iya. Sehari apa sebulan tuh? 1 bulan. Ih, kecil minta lagi atuh. Iya. Kalau misalnya segitu tuh masih jadi tukang jamu gendong beneran? Iya. Karena buat nutupin ke mama saya, Mas. Oh, jadi buat nutupin sama mama, kamu tetap kira-kira tuh duit sebenarnya dari tukang jamu gendong, padahal sebenarnya dari suami kamu gitu, suami siri. Iya. Lalu, kenapa kamu ada di sini dong kalau gitu? Kan udah ada tuh, udah di-provide. Karena saya nggak mau dijodohin, Mas. Oh, jadi kesini cuma main-main doang, bukan Iya. nyari jodoh beneran. Iya. Sementara di sini ada orang yang punya pengharapan seperti Egy untuk mendapatkan jodoh yang sejatinya. Apalagi yang ditolak tuh kesian sampai nyinyir sama kamu loh. Kita mah santai aja kali orang cantik. Ya oke, iya cantik, manis, baik. Boleh disadarin, saya sudah cukup. Oke, kamu minum lagi ya. Nanti ketika selesai minum, kamu balik lagi seperti semula. 1, 2, dan 3. Udah. Oke Ratna, halo tukang jamu gendong sejati. Ternyata kau isi. Kau dikasih kemana nih harga diri awak? Ma, jangan gitu, Ma. Aku minta maaf. Kan ini buat mama juga, Ma. Ini. Kan ini buat Apa mama ini? juga. Anak ibu cantik-cantik. Tuhan. Aku minta maaf, Ma.
ini buat mama juga. Karena kan Baliklah kau. Karena ini masalah keluarga, ibu selesaikan. Ratna juga ternyata kan kamu tujuannya kesini bukan cari jodoh, cuma mau menghindari perintah dari ibu kamu. Boleh nggak keluar aja dari studio, diselesaikan dulu permasalahannya ya sayangnya. Cara yang harus dilanjutkan, silakan. Balik. Ini berarti tinggal 2 nih, ya. Kamu mau siapa lagi yang kita tanya-tanya? Ini dari tadi nih penasaran sama yang ini nih mas. Ih, Montir ini kan galak tadi sama kamu loh. Justru paling demen kalau digalakin. Kamu demen yang lawan gitu ya? Iya, Kamu demen yang gigit balik? Gak usah pegang-pegang lah. Biasa aja. Dikit doang mas. Oke, sabar. Halo, kita ngobrol ya. Silakan Rudi. Rudi boleh diterawang nggak? Duduk aja di sini aja. Sebentar, sebelum Rudi pegang saya mau nanya. Pengalaman kisah cinta kamu dong? Coba. Saya dulu pernah pacaran mas, tapi saya selalu dikekang. Saya selalu berantem, saya nggak suka mas dikekang. Posesif. Ya betul. Oh, emang kamu anaknya kenapa suka nggak bisa diatur? Saya nggak suka diatur, hidup-hidup saya. Oh gitu. Jadi pacar kamu yang dulu tuh tukang ngatur-ngatur? Ya. Diem loh, berisik lo ya. So cantik lu katanya gitu. Oke, jadi kamu tinggalkanlah dan kamu mencari jodoh di sini. Ya betul. Oke, Rudi silakan Rud. Dua tangannya. Siapa namanya? Anita. Anita. Montir. Ya. Kasar ya tangannya. Waduh. Apa? Yang ini sih banyak makan korban nih. Apaan sih? Jangan so tau deh. Korban apa sih? Jangan Maksudnya fitnah korban- deh. Ini siapa? Apa sih nggak usah pegang-pegang? Ini siapa? Mas. Masuk. Enggak, ini lagi acara Anita lagi. Mas ya, security-nya mana sih? Gini, saya manajer montirnya Selingkuhan ya nih. dari bengkel. Manajer Anita, iya. montir. Oke, berarti beneran montir. Kamu manajer. Terus ada apa, Mas? Gini. Ini loh lagi. Malu-maluin aja sih bos. Pak Bro tuh udah nungguin, gimana sih? Jadi gini, ada customer mau ambil mobilnya sekarang. Hari ini juga. Ini Pak Bro tuh udah nelfonin nih. Berisik lo, diam lo semua. Ini Pak Bro tuh udah nelfonin, kamu gimana sih? Oke, sebentar. Sekali nih Kamu cewek. adalah bosnya Anita. Masa pakai mobil Iya, Saya bosnya. yang punya bengkel. Ini ngapain kesini-sini? Saya mau ini ngambil mobil yang dipinjam Anita. Hah? Mobil yang dipinjam Anita? Balikin. Maksudnya mobil yang dia lagi reparasi? Iya, Anita kamu gimana sih? Balikin dong mobilnya. Lu pakai mobil orang? Iya, Kunci Mas. mobil itu mobil orang? Iya. Boneka anyi-anyian gitu juga punya orang? Oh gitu, kok bisa sih? Itu kan punya klien loh. Dia lagi dibenerin mas, jadi saya bawa. Ya kenapa dipakai lagi? Orang kalau naruh mobil di bengkel buat dibenerin doang, bukan dipakai foya-foya, dipakai jalan-jalan atuh. Benerin dong ibu. Ini Pak Brotonya nelfon lagi nih, gimana nih? Pak Brotonya nelpon nih, gimana jadinya? Kerjaan nggak bener ya. Kamu balikin sekarang nih mobilnya. Cari alasan dong bos. Iya. Diem ya, ini urusan gue. Terus kalau gue mau ikut campur kenapa? Diem lah. Gak modal, mendingan sama saya kamu. Cantik boy. Ntar ada waktunya. Enggak, Anita dulu deh. Ini Pak Broto nih. Ini Pak Broto nelfonin terus. Oke. Di video call bisa nggak, tim? Jadi kita tahu nih. Oke, Sambungin handphonenya aja. boleh dikasih ke kru, boleh tolong ambilin? Sambungin aja. Ambilin. Ini tinggal ini aja ya. Iya, Oke. tinggal Ini diangkat. Oh, ini sama nelfon Arbi. Nih. Kita sambungin. Pengen tahu loh. Oke deh, kalau gitu kita ngobrol sama yang punya mobil dulu ya, Mas Iwan ya? Oke. Ini udah tersambung katanya. Halo Pak Broto. Pak Broto. Saya Broto. Dari mana ini, Mas? Pak Broto kedengeran suara kita nggak, Pak? Oh iya, kedengeran, Mas. Oke, ini ada Iwan yang mau ngobrol sama Pak Broto. Wan, pelan-pelan ngomong, jelasin. Pak Broto gini Pak Broto, maaf ya mobilnya hari ini dipakai hari ini. Lu ngapain di situ? Lebih baik lu balikin mobil gue sekarang. Lu antar ke rumah gue. Jelasin dong bos. Kamu balikin deh, ya. Wan. Tolong balikin aja. jelasin. Kalau itu mobil lagi dipakai. Iya, tapi kamu balikin ya. Lu dia. Kasih tahu. Malu loh, malu. Pak Broto, maaf Pak Broto. Pelan-pelan Iwan jelasin ke Pak Broto. Ini kan anak buah lo, ayo cepetan jelasin. Pak Broto maaf ya, hari ini dibalikin mobilnya. Saya tunggu dari Anitanya gimana? Anita. Lu jangan janji aja. dong. Masa cuma ganti pelek sama servis ringan, hampir sebulan mobil gue ngejogrok di bengkel lu. Iya, Gua Pak. mau tahu. Sekarang juga lu balikin. Pak Broto, maaf ya Pak Broto ya.
hari ini mobilnya dibalikin kok sama Anita. Pak Broto tunggu aja. Itu udah diganti peleknya, semuanya udah rapi, udah beres. Semuanya udah rapi pokoknya. Itu ada Anita juga ya? Hah? Ada Anita di studio? Ada. Mau ngomong langsung sama Anita. Ini kan kamu yang minjem mobilnya, kamu tanggung jawab lah pelan-pelan ngomong. Pak, Kalau memang sabar dong belum Pak. Saya gitu. kan lagi pakai mobilnya. Saya benerin. Iya. Nanti juga saya antar. Iya. kok. Iya, kalau memang itu mobil masih harus di bengkel, nggak apa-apa. Kalau Anita mau pakai juga boleh. Saya bisa pakai mobil yang lain. Iya belum? Wah, Pak Broto kan tadi marah-marah. Kok sekarang jadi kalem gitu, Pak Broto? Saya marah sama Iwan karena dia bikin janji sama saya. Katanya sebentar mau servis mobil, ganti pelek. Nggak taunya hampir sebulan, belum balik-balik juga. Oke, Broto. Pak, berarti Bapak sama montirnya yang justru bawa mobil Bapak ini ya dengan lancang tanpa sepengetahuan Bapak nggak marah. Bapak tiba-tiba kalem loh Pak. Sama Iwan Bapak maki-maki mencak-mencak gitu loh Pak. Ada sesuatu kali. Kamu tahu lah, Diam, Mas. saya ikut-ikut. Saya ini gimana? Saya tahu, saya kagak tahu makanya saya nanya Pak. Iya, Mas, nengok sendiri dong. Anita kan cantik, Mas. Saya kebetulan lagi nyari. Gara-gara ini ada yang nggak beres sepertinya. Jadi Pak Broto nih marah apa enggak? Saya mau tahu. Saya kan laki-laki, Mas. Punya duit banyak. Mau apa lagi, Mas? Jadi nggak apa-apa ya? Jadi gimana nih Pak Broto nih agak aneh ya. Tadi sama Iwan mencak-mencak marah-marah. Jadi sebenarnya Bapak nih keberatan atau enggak? Mobilnya dipakai? Iya jelas saya keberatan karena Pak Iwan kan janji sama saya untuk penanganan ganti pelek, untuk servis ringan kan nggak lama. Ini udah hampir 1 bulan. Tapi kalau Anita mau pakai, monggo, saya pakai aja. Oke. Jelas. Jadi intinya nggak masalah mobilnya nggak dibalikin dulu dengan Anita ya kalau Anita masih mau pakai. Iya, nggak masalah. Oh, saya nggak masalah kalau Anita mau pakai. Oke, kalau sama Iwan dipakainya gimana Pak? Wah, masalah besar sama saya. Ya udah Pak Broto, terima kasih. Itu ngomong-ngomong, Anita ngapain di studio ya? Anita lagi nyari jodoh Pak. Oh, jadi jodoh? Iya. Bye Pak Broto. Ngapain kita studio? Iya udah. Oke Pak, tenang. Baca lagi Pak, baca lagi majalahnya. Itu majalahnya tuh kayak populer banget ya Pak ya. Baik. Iya. Makasih ya Pak ya. Kalau gitu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa tuh gimana Mas? Ya udah nggak apa-apa, nanti biar diselesain di kantor aja. Nanti kan ditelepon lagi Pak Brotonya. Nanti tinggal dibalikin mobilnya ya, Anita ya. Oke, ya udah makasih Mas Makasih ya. Iwan. Oke. Tapi ini agak gimana ya tadi Pak Broto tuh semarah-marah itu loh sama si Iwan. Bosnya juga takut. Ini Anita juga kayaknya bisa mengkontrol Pak Broto dan juga bosnya. Ada sesuatu itu. Gak sama yang tadi. Cantik gue mah. Oke. Gimana Gi? Mau ngeliat siapa Gi? Nih, Anita jadi kayaknya punya power nih sama laki-laki ya. Cuman saya jadi... Bisa direlaksasi nggak bisa? Saya pengen tahu ceritanya dia nih. Kamu bersedia direlaksasi nggak? Bersedia. Oke. Jangan galak tapi ya. Di sini aja deh dulu. Relax Berdiri ya. aja dulu. Boleh kayak gini nggak? Kayak gini. Fokus ke jarinya coba. Saya coba tes dulu ya. Oke, fokus dulu ke jarinya. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, bayangin ketika telunjuk tersebut menjadi sebuah batang besi baja yang sangat kuat sekali. Ketika saya hitung 1 sampai 3, jadi lebih keras, lebih kaku dan sangat kuat sekali. 1 lebih kaku, 2 sangat keras sekali, dan 3 apapun yang terjadi membuat tangan kamu menjadi lebih keras, lebih kaku dari sebelumnya, lebih keras lagi, lebih keras. Dan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Kamu bisa. Duduk dulu, Neng. Biar rileks. Sudah rileks belum? Udah. Nggak gonggong lagi ya. Baik, Anita. Ceritain dong, dari tadi saya tuh penasaran loh. Kamu tuh galak, emosional gitu. Tapi kayaknya cowok-cowok tuh takut sama kamu ya. Saya mau tahu cerita di balik ini semua dong, Anita. Silakan diceritain. Jadi dulu saya punya pacar Mas, tapi dia suka ngekang saya. Posesif banget. Saya nggak suka digituin. Saya di sini mau cari pacar. Saya dulu waktu sekolah suka tawuran, saya ikut karate, sabuk hitam. Oh, oke. Terus? Jadi saya mau cari yang menerima saya apa adanya dengan sifat saya yang seperti ini. Oke, saya mau nanya, pengalaman terburuk kamu tuh
apa sih sampai kamu menjadi seperti ini tuh? Pas sekolah pernah berantem, terus orangnya masuk rumah sakit. Oke, emang kamu diapain? Ini kamu berantem, apa kamu dibully apa gimana? Ya, saya dibully, Mas. Saya sakit hati banget. Terus sampai sekarang kamu nggak dituntut balik tuh sama orang? Enggak, orang saya ancem. Orang mau laporin kamu yang nonjok ya, terus kamu ancam? Iya, Mas. Kamu ancam apa? Saya bakal habisin. Ngeri gak sih mau dihabisin? Pas si Anita bilang habisin, Egi senyumnya miris banget ya? Rada bahaya, Mas. Oke. Egi mendingan gak usah sama dia deh. Apa? Kenapa? Egi gak usah sama dia Egi deh. nggak usah sama dia, jadi sama kamu aja. Kenapa iya? Babak Oke. belur kasihan kan muka gantung kayak gitu di. Oh, kamu aja sayang ya. Iya. Oke, tahan. Arbi, boleh disadari lagi? Jangan baper loh. Oke, saya kembalikan seperti semula pada jam ketiga, 1, 2, dan 3. Baik, hai Anita. Oke, sudah ini ya, udah relax. Tadi kamu udah cerita semuanya ya. Lo so galak banget sih jadi cewek. Ih, Apaan sih lo? Ih, serem banget. Ih, iri lo. Oke. Benar, saya mau nanya dulu, emang menurut kalian ya dari pengakuannya Anita, dia ini perempuan macam apa emangnya? Berandalan. Astagfirullah. Preman. Banget nih orang satu. Kenapa? Turun lo. Sini lo berantem sama Sini yang maju lo. Yang maju. Enggak. cantik lo. Saya Lo juga galak banget lagi cewek. Lu balik aja sini. Udah, balik lagi. Udah balik aja sini. Balik. Udah daripada lo berantem pakai ketularan ini Sini nyalahin orang kayak gitu. Tangan lu gak boleh kotor sama perempuan kayak gini. ngapain sih? Tenang, duduk dulu, tarik napas, biar rileks ya. Oke, Anita kita sudah tahu ceritanya. Egi juga Gimana lo tadi. mau dapet jodoh kalau begitu? Diem Ya, ya. Kok Anita saya boleh ikut sini ikut? dulu. Sini. Oke. Egi, kamu udah dengar tadi pengakuan dan ceritanya si Anita. Sekarang saya mau tanya, kamu udah mau memilih Anita aja Udah atau pasti nggak udah mau pasti lah dia milih pilih dia? sama. Atau kamu mau tahu juga ceritanya Iren? Udah pasti sama Tahan gue. dulu deh, aku pengen tahu ceritanya si Iren. Oh, oke. Jadi kamu juga nggak mau beli kucing dalam karung ya? Kamu mau lihat dulu ya, Iren ini seperti apa? Oke, baik Ren. Oke. Oke. Kamu ceritain dong, kamu masa lalunya seperti apa, pekerjaannya apa yang terjadi di hidup kamu? Pekerjaan saya sih hanya pedagang kebab, ngebantu keluarga saya, ibu saya terutama. Mana mau sih mas, cowok juga sama saya, karena kan saya pedagang kebab. Emang kenapa? Kalau pedagang kebab nggak apa-apa, banyak cowok-cowok yang mau kok pedagang kebab. Apa? Samping. Halal. Diam. Neng, ada aku di sini, Neng. Yes, Iren, tapi gimana jualan kebabnya sampai sejauh ini? Apakah banyak peminatnya? Laku gitu? Laku banget. Udah cobain belum sih kebab aku? Belum. Enak banget kebab aku loh. Masa? Saya buka dari jam 8, sore sudah tutup. Karena ludes. Sore itu jam berapa kira-kira tutupnya? Jam 7, jam 8 Bisa harian dong itu. Kalau kamu bilang buka jam 8, jam 12 tutup, wah tuh enak banget tuh. Iya berarti kan laku banyak banget. mas, kebabnya itu banyak. Oh kebabnya banyak. Iya, saya buat dalam sehari itu 350 porsi. Enak berarti ya? Endes. Tapi saya nggak tahu, kan kalau nggak ngerasain nggak enak ya kayaknya ya? Ada, aku bawa kok kebabnya, kamu cobain mas. Ada, kamu bawa? Bawa. Wih, mau dong. Dulu ya, aku keluar dulu. Oke. Boleh. Sip. Boleh. Jangan macem-macem Nih, dong. Mas Isan, cobain. Oke, saya ya? Beneran nih ya? Oke, baik. Oke, blocking Iren. Oke, kasih tuh Arbi sama Rudi tuh juga kayaknya udah ngeces. Kayaknya lapar gitu maksudnya. Makasih loh. Cobain dulu Saya mau ya. makan. Ada face shieldnya. Enggak kebagian deh. Mas, Egi juga harus nyobain karena Egi adalah calon. Justru aku penasaran ini, Mas. Oke. kalau dia pilih aku, siapa ada aku masukin kebab. Ya, ini masih ada sisa ya? Masih ada. Kasih ini FD. Enggak nih, saya kasih teman-teman saya nih. Oh, ini temen. Ih, mereka temenan loh. Anita doang yang nggak ditemenin loh. Ya mana ada yang mau sih cewek galak kayak gitu? Ini mau buat kamu nggak? Tapi bohong. Pas banget ya, lagi lapar nih. Cucok kan? Gimana? Rasanya enak nggak? Enak nggak? Kalau masakannya begini, Mas. Naksir. Mas. Oh, Ini hubungannya. Belum apa-apa udah ngomongin. Mentang-mentang ada kebab lu pengen orang. Yeah. Ruth, Aku penasaran sama si Iren deh. Oh pasti harus. kamu penasaran sama Iren. Berarti yang kita tahu kan dia cuma penjual kebab yang laku banget nih kebabnya. Tapi kita pengen tahu dong kalau di Terawang Merudi ada apa nih? Pasti ada ceritanya nih si Iren.
Oke, yang dilihat dari Iren apa Rudi? Coba saya pengen tahu deh. Boleh maju ke depan Iren? Oke. Iren, pedagang kebab. Sehari-harinya kebab? Ya. Boleh? Kenapa kok kayak mau muntah gitu? Loh, kenapa? Kenapa? Oh apa? Udah. Kenapa sih kalau kayak kegelian gitu? Minum kali, Kenapa? minum. Udah minum belum? Itu kebab ada apanya sih? Hah? Waduh, apa Gua minum tuh? apa abis nih? Ada apa, Ruth? Agak asem-asem. Ada masalah kebabnya? Kita harus nyelidiki nih. Ada racunnya Loh, kali ya? bener-bener jujur bikin kebab asli. Ada yang nggak beres sama kebabnya. Kok? Ya, apa? Tunggu. Yang bikin, oke, Ya. kamu jelasin Aku apa? emang pedagang kebab. Tapi yang bikin dari mamaku. Oh, Jadi aku kamu- hanya menjualkan saja kebabnya. Oke, tapi saya penasaran nih. Kita nggak pedagang, nggak pernah kayak apa pembeli itu nggak ada ini loh. Ya atau mungkin kamu nggak tahu karena mama kamu yang bikin. Makanya saya boleh nggak ngobrol sama mama kamu? Ih, mama jahat banget sih. Bisa ya? Bisa ya? Boleh. Saya video call boleh? Boleh. Oke, ada mamanya? Bisa video call mamanya Iren nggak? Ambil aja handphonenya langsung telepon. Iya. Ambil aja handphone. Telepon Iren di mana? Iren, ambil handphonenya. Telepon aja langsung. Ya, aku ambil dulu. Oke. Jajan ada apa-apanya tuh. Iya. Mas, udah aku kasih. Udah. Udah, oke. Untung tadi gue nggak makan dari kulit kali tuh. Astagfirullahaladzim. Oh my God. Oh my God. Parah ngomongnya. Tadi kan saya makan pada makan. Kulit Masa iya apa? dari kulit Kayak ini? gitu ngomongnya. Gue juga nggak pengen. Oke, hai tante, mamanya Iren. Iya, halo. Ya, saya Iksan Akbar dari Garis Tangan. Hari ini Iren lagi ada di studio kita nih, tante, ikutan acara mencari jodoh di Garis Tangan. Tante, sebelumnya mohon maaf, handphonenya boleh di Iya. landscape nggak? Oh iya Mas. Nah, ini bisa nih, enak nih, gede nih. Oke. Loh, berarti ini saya masuk TV nih ya? Iya, masuk TV. Iya, masuk TV. Siapa dong mamanya? Halo, Ma. Mama lagi apa, Ma? Iren, kamu ngapain di situ? Aku lagi ikut cari jodoh, Ma. Usia aku kan udah Cari jodoh. kepala 2, Ma. Oh, ya udah. Kamu cari jodohnya yang kaya ya. Wah, Jodohnya ini udah jelas nih, udah beres. Kasih lihat mukanya dong. Nih calonnya nih tante nih. Lihat bisa nggak tante nih tuh. Setuju gak? Mana calonnya mana? Nih Aduh, tuh. ganteng banget ya. Cocok nggak, Ma? Cocok nggak? Cocok tante. Iya, cocok banget. Oke, tahan. Tapi dia banyak duitnya nggak? Iya, itu juga nanti Banyak kita akan duitnya. bahas ya. Tapi sekarang tante ya, Rudi tadi menerawang. Kita tadi mencoba kebab jualannya tante. Kan kata Iren yang bikin kebabnya tante ya? Mama. Betul. Iren cuma bantu menjual aja. Nah katanya ada yang aneh nih kata Rudi sama kebabnya. Mama. Loh, aneh gimana sih maksudnya? Nah, tante ngomong aja sama Rudi. Mas. Ibu, Nih. saya boleh Rudi, lihat aneh kenapa sih? Saya mau lihat bahan-bahan kebabnya boleh? Mama saya jujur loh kalau dagang loh. Nggak mungkin deh, Mama. Iya, sebentar. Ih, Mas Rudi ini ada-ada aja ya. Mentang-mentang saya Coba, Ma, jualannya kasih laris bukti kali aja, ya. Ma. Nih, bahan-bahannya biasa aja. Coba boleh kameranya ke arah bahan-bahannya? Sebentar. Nih, ini ada kulit kebab. Tuh kulitnya. Mana kulitnya Ini coba ada lihat kulit tante. kebab. Oke. Tuh. Ih, Ya kan? dari kulit. Lo diem dulu, diem dulu. Masa iya Bang dari biasa kulit? aja. Buat bikin kebab terus ini ada selada juga. Nah, terus ini ada capitnya. Terus ini juga ada buat ngulennya. Ibu, itu apa itu? Nih, ini ada capitnya. Kenapa? Itu apa? Apa sih? Ya ini capitan dong, Ya, itu Mas, capitan yang dong, buat Bu. bikin Iya, kebab. Itu bukan capitan buat biasa ngambil itu. bahan. Maksudnya Itu apa? apa? Maksudnya Mas, Mama Iya saya tuh. nggak jujur gitu. Dikasih sesuatu gitu di dalam kebab itu. Itu apa itu? Coba. Apa itu sih, Bu? yang Saya penasaran, Bu. di ujung capitnya itu apa? Iya yang putih. Apa itu yang putih? Oh, ini. Lo diem. Ini tuh buat pelindung kulit saya supaya nggak kepanasan kalau megang capitnya ini, Mas. Dut, emang mau pikir apa Jangan itu? suzon gitu dong, Mas, sama Mama Boleh saya. dibuka dulu nggak? Buka, tolong. Dibuka? Iya. Ih, ngapain dibuka? Nanti saya kepanasan dong, gimana sih? Iya, Mas? nanti Kan bisa nggak dipasang masak, lagi. Bu. Masak gimana sih? Mas, mentang-mentang jualan saya laris, manis, habis terus gitu ya, banyak pelanggan, terus Mas jadi curiga sama saya.
Boleh dibuka Orang dulu, ini Bu. capit biasa aja. Di pasaran juga banyak ini, Ibu Mas. buka aja, Bu. Iya, iya, Maksud saya aku mau lihat. Buka aja, Bu. Iya, nanti bisa dipasang lagi. Sekarang boleh dibuka dulu. Aduh, iya sebentar ya. Saya panggil karyawan saya dulu. Za, tolong ini nih. Coba tante, kalau emang nggak ada apa-apa tunjukin aja. Susah dibukanya. Saya aja nggak pernah buka-buka ini. Kok Mas Rudi tahu-tahu saya buka ini sih? Iya. Ya udah boleh dibuka ya tante. Sekarang bukanya. Jangan aja nih, saya lagi repot juga. Maksud Mas apa sih? Enggak, soalnya Saya kenapa gini, sih? perjodohan ini semuanya harus jujur, semua cerita hidup tuh Emang harus jujur terbuka. kan? Apa itu tante? Ih, ada tulisan apa tuh? Apa tuh? Apa sih? Itu. Coba lihat. Tulisannya tuh, Bu. Tulisan apa tuh? Itu Tulisannya tuh, Bu. Itu tulisannya Apa itu, Mas? terbalik ya? Ini apa sih? Saya juga nggak tahu ini tulisannya. Ibu, ada halo. Ini Ibu ada cermin? Kebalik bacanya. Itu kayak nama deh, Bu. Itu apa, Mah? Mana? Bukan gitu. Nggak ngerti Itu saya. itu baca itu bisa dibaca dengan cermin. Ibu ada cermin? Itu nama, Bu. Coba deh, Bu, Bu. cermin Bu, cermin. Lihat deh, Bu. Coba deh, Bu. Dibalik, Bu. Ini saya udah balik kok. Mana coba lihat di kaca, handphonenya ke kaca Bu, maaf Bu. Iya, ini. Laksmini. Oh my god. Siapa ini Laksmini? Itu kan nama siapa? Ini nama ibu saya, Mas Rudi. Emang kenapa sih? Itu bukan Ini sembarangan. nama ibu saya. Itu bukan Laksmini. bukan benda sembarangan itu. Oke. Aku nggak Itu tahu yang loh. bikin kebabnya itu laris. Tapi ada sesuatu di dalamnya, ada kekuatan yang nggak bagus di dalamnya. Jadi itu bisa membuat orang-orang yang makan kebab itu jadi penyakit nantinya. Saya makan sampai habis Rudi. Aku nggak tahu, beneran loh. Heh. Enggak, aku nggak tahu apa-apa. Aduh. Mah, kok kayak gitu, Mah? Rud, jadi gimana solusinya? Itu mesti diapain? Mau dia pakai bahan busuk sekalipun rasanya bakal enak. Enggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Aku udah makan kebab lu ya, Mas. Kayak gitu, aku juga nggak tahu. Jangan jadi rame kayak gini dong. Ya semua kita juga makan. Aku nggak tahu. Aku tuh nggak tahu kalau ngapa seperti itu. Oke, teman-teman duduk dulu. Karena katanya Iren ini nggak tahu ibunya pakai gitu-gituan, jadi mesti diapain, Ruth? Musnahkan sekarang. Loh, kenapa dihancurin sih, Mas? Ini kan nama Emang ibu ngaruh, saya Mas. dan ini memang udah dari dulu sudah turun temurun. Ibu, udah itu nggak usah dipegangin lagi. Itu nanti bisa bahaya buat yang beli kebab ibu, menurut Rudi ya, karena itu ada kekuatan gaibnya. Boleh langsung dihancurin aja nggak, Bu? Capitannya dihancurin sekalian sama ibunya semua. Ma, itu kenapa begitu sih, Ma? Iya, sebentar ya. Oke. Sebentar, Mama cari korek dulu di mana lagi nih korek ya. Sudah. Oke, silakan Ruth. Habis ini terus gimana nih, Mas? Tangan saya Kasih juga lihat ke kan layar, ada. kasih lihat ke layar. Awas, Ma, hati-hati, Ma. Mana lihat? Aduh, kenapa ini? Kok nggak ada kayak gitu, Mas? Kok jadi kayak gini sih? Aduh, Mas Rudi, saya jadi takut. Aduh. Apa ada sih? Kenapa, Mama? Kenapa? Ada apa, Bu? Coba liatin, Bu. Ih, tante. Ada orang nggak di rumah? Apa tuh? Jadi apa sih? Jadi berantakan gini, Mas. Mama. Ada apa sih di situ? Ih, belantung ya? Ih. Ih, Mama. Jijik. Mama gak laku nih, gimana? Coba diliatin dong pakai kamera dong, tante. Dideketin bisa nggak? Kita pengen lihat di sini. Mas, gimana mama saya di sana, Mas? Nggak apa-apa. Nah. Itu ada darah tuh. Ada darah dari kacanya tuh. Ada darah, Mah. Mama. Itu serem banget sih. Mas. Ya ampun, kenapa jadi kayak gini? Mas, tapi nggak apa-apa kan, Mas? Aduh, Nggak apa-apa itu. Mas, Ini kasihan di mama sana saya, biar Mas, tenang, di sana, diapain? Mas. Jatuh loh itu. Jatuh loh. Mama. Itu efek perlawanan. Tante tenang dulu, tante tenang Ma, dulu. tenang. Aduh, Mas, gimana mama saya di sana nanti kenapa di sana? Udah ditutup. Ya, udah ini lagi. Ini susul, Gimana? Kayaknya harus disusul ke rumah. Takutnya ada apa-apa ibunya. Begitu ya? Ini jadi apa? Gimana, Apa? Coba dijelasin, Ruth. Itu bentuk perlawanan dari si makhluk yang ada di dalam
jimat itu, tapi sekarang sudah netral semua. Terus mama, Karena udah dibakar. mama Iya. saya gimana sekarang? Mama kamu akan baik-baik aja, paling usahanya bangkrut. Aduh, ya Tanya ampun. jujur. Berarti Ya, ini namanya sebentar Gue nggak teman-teman. tahu kalau kayak gini. Ya anaknya kan gak tahu. Gue Pak. nggak tahu kalau nyokap gue seperti itu. Mungkin. Oke, berarti ini Dan pesugihan lo dong. juga lagi. Iya. Kayak laku aja Si lo kebabnya, gitu. makanya dia laku banget gitu ya. Betul. Ini terus tadi saya makan sampai habis loh kebabnya ini bagaimana nih Arbi juga nih teman-teman juga nih. Terus tuh gimana ya mas ya? Aduh kok nggak enak nih mas Isan sama Egi, maaf Tapi ya, kebabnya Mas. enak, tapi saya takut ini gimana Ruth, nggak apa-apa? Semoga nggak terjadi apa-apa. Oke, tapi kan udah dibakar, semoga udah nggak jadi apa-apa ya ke kita yang makan ya. Tapi mama saya di sana nggak apa-apa kan, nggak kena apa gitu mas. Seperti yang tadi saya bilang, paling usahanya bangkrut. Oke, baik kalau gitu. Duh, semoga kita nggak apa-apa ya. Ini kita balik lagi ke Egi deh. Berarti. Egi aku minta maaf. Egi, jadi aku gimana? nggak Egi tahu sudah tahu apa-apa. ceritanya? Aku nggak tahu apa-apa. Iya, Itu yang buat tuh mama aku. Bukan salah kamu juga kan? Ya kan Mas? Bukan salah dia juga. Karena kan mama Ya kamu. nggak tahu, kan kita nggak pernah tahu. Ya karena ya memang itu ulah dari ibunya, tapi sekarang kamu mau terima atau dia itu terserah kamu. Udah deh, pilih siapa? Gua apa Diem dia? aja, Jangan dia. ngomong ke gue deh. Dia juga belum ketemu sama lo, lu tuh Berisik, galak. lu berisik. Kayak mau aja lah sama lo Oke. semua. Cantik lo. Anita Emang gua montir. cantik. Jijik. Anita montir, tapi emang strong ya kan. Taekwondo, karate, badminton. Hati-hati, nanti kalau berkeluarga gimana? Dia babak belur dong kalau lagi berantem. Diem, gak usah Bisa-bisa alat dapur semuanya berantakan. Kasih tahu Egi Tenang siapa dulu. yang dia pilih. Egi aku nggak tahu lah itu beneran. Di aku sini nggak ada tahu. Iren, pesugihan, kebabnya enak Enggak, tapi aku pesugihan. nggak tahu itu bukan dari aku. Oke, baik. Alasan. Ya. Tadi ada Ratna juga tukang jamu gendong. Jadi lo mau pilih siapa, Gi? Aku Anita aja deh Mas. Hah? Lo pilih Anita? Tapi Sebentar, alasannya kenapa memilih Anita? Aku lebih suka aja dia lebih strong, lebih tangguh. Jadi nanti kalau kenapa-kenapa aku Nanti kamu bawa punya. Gak usah sentuh-sentuh ya. Kenapa belum jadi haknya lo? Gak usah sentuh-sentuh. Lo bisa berubah pikiran. Mas, tapi rada serem juga sih dia ya. Tapi Lu jangan mencela-mencela. Lu sebagai laki harus ini juga keputusannya. Jangan labil. Anda kepala keluarga nantinya. Anda imam dalam keluarganya nanti. Mau nanti babak belur, pukul-pukul lo. Jadi lu mau pilih siapa nih? Pilih siapa? Gak usah aku berbohong waktu Anita deh. aja deh Mas. Anita, karena dia strong. Ya. Oke, kalau Iren kenapa nggak kamu pilih? Dia nggak tahu loh itu pakai pesugihan. Ya, Saya siapa tuh tahu bisa nanti masakin kamu di kebab loh. makanan-makanan lain kayak gitu lagi gimana? Betul. Aku udah bilang bukan aku, mama. Iya kan nggak mungkin dong, kamu nggak tahu, kamu kan anaknya. Aku nggak tahu apa. Oke, sudah terimalah keputusannya Iren. Berarti sudah fix ya? Fix. Maunya sama Anita boleh disamperin kali itu. Jadi demennya cewek-cewek strong yang suka ngelawan-ngelawan Egi, gitu. lo bikin dia kalem ya. Yang kayak begini jangan beringasan. Oke, jangan mohon marah-marah maaf ya. buat yang nggak kepilih. Berarti kita ikrarkan mereka berjodoh malam ini. Selamat. Yeay. Oke, yang lain jangan mesem. Boleh kalian keluar karena kalian berhasil, ya. Naik ke atas, boleh. Oke. Atas ya. Coba duduk. Saya pengen lihat mukanya asem banget semuanya. Sabar. Bukan Egi, siapa tahu nanti ada jodoh yang lebih baik lagi. Masih Karena sana kita aja masih deh. punya pemilih cinta yang lain ya, pencari cinta yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di garis tangan. Saat ini saya akan membacakan direct message di Instagram garis tangan dari para fans-fansnya dan juga para calon peserta pemilih cinta. Sebentar, saya buka dulu ya. Baik, nah ini sudah kebuka. Mas Iksan, nama saya adalah Hadi. Saya ingin ikutan garis tangan karena pingin mengabulkan permintaan dari ibu saya yang terakhir sebelum beliau pergi karena penyakit kronis. Oh, kasihan. Jadi intinya ibunya pingin melihat Hadi ini menikah sebelum ibunya pergi. Makanya mau berusaha mencari jodoh terbaik pilihannya di garis tangan. Oke, baik. Kalau gitu saya akan kabulkan dan coba bantu. Kita minta Hadi untuk masuk ke studio. Hadi, pencari cinta. Hadi, seorang pria yang mencari sosok wanita yang baik untuk dijadikan istri. Hadi ingin segera menikah karena sangat sayang dengan ibunya. Seperti apakah kisahnya?
Selengkapnya di Garis Tangan. Baik, apa kabar Hadi? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik. Hadi sini sama siapa? Sama adik. Sama adik. Oh, oke berdua ya. Jadi ini anak-anak yang berbakti gitu ya. Bener banget. Adiknya membantu kakaknya untuk cari jodoh di sini. Saya mau tahu dong, ceritain dong. Tadi kan kamu DM saya kayak gitu tuh. Ya kan? Boleh ceritain gak sih kondisi ibu gimana? Terus kamu nyari apa gitu? Ya ceritanya gini, Mas. Saya tuh punya ibu yang lagi sakit kronis. Dan dia punya permintaan untuk saya. Dia tuh pengen banget lihat saya menikah dengan wanita pilihan saya sebelum dia meninggal, Mas. Oke, sedih ya? Iya, Mas. Baik, tadi kamu kesini sama adik kamu katanya ya? Ya, sama adik. Sama adik. Adiknya mana? Bisa dipanggil nggak? Kita ajak ngobrol sebentar. Mana adiknya? Tunggu panggil dulu, Ya. Mas. Oh, ini adiknya. Halo. Halo. Siapa namanya? Nama saya Luna. Luna? Iya. Bagus sekali namanya. Luna, setia banget nih jadi nemenin kakaknya gimana nih Iya. hari ini? Saya pengen nemenin Mas Hadi karena saya itu pengen nyeleksi perempuan yang bakal jadi istri Mas Hadi harus yang terbaik. Oke, baik. Emang carinya yang kayak gimana? Pokoknya yang baik deh, yang bisa ngurus ibu, sayang sama keluarga, sayang sama Mas Hadi. Pokoknya Mas Hadi jangan salah pilih lagi. Oke, jadi kamu membantu di sini ya. Didoakan yang terbaik untuk masnya. Kamu boleh tunggu di sana ya. Baik, kita akan bantu Hadi dan seperti biasa Hadi di sini sudah ada 5 barang nih yang bisa kita buka yang mewakili dari calon-calonnya kamu. Oke. Boleh sini. Baik. Silakan temen FD ku sayang, boleh dibuka yang nomor 1. Wow, pulpen bulu dan juga buku binder gini ya. Oke. Apa yang ada di pikiran kamu ketika ngelihat ini? Ini pasti sekretaris, Mas. Sekretaris? Kenapa kamu bilang sekretaris? Karena ya berkaitan sama buku-buku seperti ini. Oke, dengan alat tulis gitu ya. Oke, dengan karakternya tapi agak centil kayaknya ya, pakai bulu-bulu dan gitu mungkin ya. juga wanitanya itu agak-agak cantik manis gitu ya, seperti warna yang disimbolkan di sini dalam pulpen ini. Oh, jadi dari warnanya kamu nilai kayaknya cantik gitu Iya, ya. Oke, baik. Yang berikutnya. Wow, ini kayak hadiah kuis ya. Ada jam waker sama jam tangan. Wow, emas semua loh. Ini emasnya nggak sembarangan, emas Monas loh ini. Coba kamu lihat. Kalau menurut saya ini sih, Mas, ini orangnya lebih ini, dia menghargai waktu lah. Waktu adalah uang gitu. Waktu adalah uang gitu ya, dan orangnya on time gitu ya, Bener, karena jam. Baik. Next, ini tinggi banget nih. Ring light. Ini mah buat saya main TikTok nih. Oke. Kalau apa yang kamu pikirkan? Mungkin dia bisa menerangi hidup saya, Mas. Jual. Dengan lampu. Bukan cewek-cewek centil gitu yang demennya dandan melulu pakai ring light. Dan dia pasti suka makeup. Dan otomatis cantik, Mas. Oh, oke. Suka makeup ya, karena pakai ring light ya. Lanjut berikutnya. Wow, pergi, wah, pak, dung. Tahu kamu ini namanya apa? Ya DJ ya, Bukan DJ orangnya Oh, saya. iya, sorry. Ini turntable namanya. Oh, turntable. Oke. Tapi saya kurang suka, Mas, jujur. Kenapa? Karena ini kayak dia benar-benar suka dengan mungkin hiburan malam. Dan tahulah negatifnya bagaimana hiburan malam. Kamu mah suzon, siapa tahu dia dagang ginian banyak. Oke, vendor gitu ibaratnya. Yang berikutnya. Wow, ini udah jelas minta dibelah ini. Enggak, maaf. Mas, saya nggak suka durian. Kenapa? Nggak suka durian, baunya aja udah nggak enak, Mas. Baunya nggak enak? Oke. Tapi pernah trauma sih, Bang, ada kejadian gitu. Trauma kenapa? Pernah kayak ke kebun gitu, terus kepleset, tiba-tiba ketusuk itu, kulit durian. Oh, jadi pernah ada trauma gitu. Tapi kalau perempuan yang digambarkan dengan buah durian ini gimana menurut kamu? Enggak, kalau jujur saya nggak suka, Mas. Sama sekali nggak suka? Sama sekali nggak suka. Oke, baik. 5-5-nya sudah, kamu boleh kesini lagi. Saya minta berarti dari 5, yang kamu pilih 3. Kamu punya jatah. Nomor berapa aja yang kamu pilih? Saya pilih nomor 2.
Nomor 2? 3 dan 1. 2, 3, dan 1. Karena yang DJ kamu pikir adalah anak malam, yang Duren emang kamu ada trauma sama Duren. Baik, kalau gitu saya akan 4 dan 5 ini saya akan keluarkan dulu ya, manusianya ya, calonnya kamu ya. Baik, untuk nomor 4 dan 5, silakan tirainya dibuka. Nah, ini dia. Bye-bye jatuh, Mbak. Oh, ya ampun. Silakan. Tuh kan, Mbak, yang di turntable itu manis loh. Yang Duren itu juga gokil. Oke. Saya beruntung banget Mas nggak milihnya. Kenapa beruntung banget? Soalnya bukan level, nggak terlalu ini banget. Kamu nggak suka sama yang kayak gini? Dua-duanya 4 dan 5? Enggak. Gini, setelah kamu lihat ada perbedaan persepsi nggak? Tadi kan begitu kamu nomor 4, kamu bilang kayak cewek suka hiburan malam. Begitu ngeliat bentuknya gini? Ya sedikit sih emang kayak udah pasti emang suka hiburan malam. Saya nanya kamu siapa namanya sayang? Saya Jessica. Jessica, apa benar kamu seorang DJ atau anak dugem? Ya saya seorang DJ, tapi bukan berarti saya ini cewek-cewek gak bener kayak yang Mas omongin itu. Udahlah ngaku aja kalau cewek-cewek nggak ada yang bener. Aku aja. Mas jangan sembarangan ya. Oke, Mas jangan sembarangan ya. Awas loh kalau Mas sembarangan. Bener loh, aku cikin loh. Oke baik. Wih, dia bisa pegang durennya. Kenapa? Ih, Mbak jangan. Mas, ini apaan Mas? Saya nggak tahu. Lu. Gimana? Oke. Macem-macem lo ya. Jangan macam-macam sama adik gue ya. Lo gak bisa dijaga. Oke, sabar. Luna duduk dulu, tarik nafas. Oke. Emang lu ganteng banget apa? Lu ngaca lu tuh kasih duren sama. Oke. Tahan ya hadiah. Mbak bener penjual duren. Enggak mas, saya supplier duren. Supplier. Semua duren yang ada di sini saya yang supply. Wih, kaya lo ini Hadi. Enggak. Kalau duren nggak suka. Lu bilang duren. Enggak lah. Tapi walaupun duren dia nih kaya, dia supplier, lu kagak mau. Tapi kalau masalah duren, saya benar-benar nggak suka Mas. Oke. Baik. Saya berarti yang dipilih adalah nomor 1, 2, dan 3. Layarnya boleh dibuka. Wow. Ih, hausyang nggak tuh, ya kan? Cakep nih semuanya. Wow, oke. Hadi, 4 dan 5 ini sudah kamu tidak pilih. Saya akan biarkan mereka istirahat duduk di belakang ya, boleh? Oke, kamu namanya siapa sayang? Stella. Siapa namanya? Stella. Stella, wanita cantik yang hobi berteman dengan lawan jenis ini, mengaku suka dengan pria yang banyak uang dan bisa menghidupi dirinya. Apakah perjuangannya akan mendapatkan jodoh sesuai dengan apa yang diinginkannya? Stella umur 25 tahun, baik. Kamu? Ainun, wanita cantik yang terpaksa kehilangan ibunya akibat lebih mementingkan mantan kekasihnya. Mencari pria yang serius untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Seperti apakah kisah Ainun? Selengkapnya di Garis Tangan. Ainun, oke artinya mata ya. Kamu umur berapa? 25 tahun. 25, kamu? Tiara, wanita cantik yang mengaku sebagai model ini sangat suka kehidupan malam. Apakah Tiara akan menemukan jodoh yang tepat di Garis Tangan? Baik, ini adalah tiga-tiganya yang dipilih sama Hadi. Gimana menurut kamu ngelihat mereka-mereka ini? Ya sesuai sih sama barang pemberiannya itu. Oh, barang yang ada di sini? Iya. Oke. Baik, kalau gitu saya panggilkan dua kawan saya, Arbi dan Rudy. Oke Hadi, halo teman-teman. Kita membantu lagi nih pencari cinta. Kali ini namanya Hadi. Hadi sudah ada 3 yang dia pilih. Kamu mau tahu yang mana dulu? Mau diajak ngobrol dan di terawang yang mana dulu? Saya yang nomor 1 aja. Yang nomor 1, Stella. Stella boleh kesini silakan. Baik. Tapi cocok ya sama buku bindernya, sama pulpennya gitu ya, sama bentukannya kayak gini. Oke Ruth, boleh bantu saya menerawang Stella?
Boleh tangannya Stella? Dia punya obsesi yang sangat tinggi. Oke. Cuman saking ketinggiannya akhirnya nggak kesampean. Oh gitu. Gara-gara itu sekarang dia malah jatuh ke lubang yang salah. Hah? Ke lubang yang salah? Dia akhirnya ke bidang lain tapi bidang itu ya buruk untuk dia. Oke. Itu adalah informasi sedikit dari Rudy sudah. Kita akan relaksasi. Relaksasi Stella nggak apa-apa nggak? Oke. Bi, silakan. Bersedia nggak direlaksasi? Bersedia. Oke, boleh minta kursi. Sama air panas sama teh dipisah. Oke, nih boleh dulu. Mau bikin teh. Oke, baik. Jatuh ke lubang yang salah. Wow. Hadi jangan sampai jatuh ke lubang yang salah ya. Ini juga Oke, ini buat belajar fokus dulu sebenarnya. Oke, belajar fokus. Pegangnya yang ininya, soalnya panas. Mau diapain, Bi? Pegang dulu. Nah, ini. Oke, nanti pada hitung ketiga, kamu celup-celupin teh tersebut, biar kamu fokus pada teh tersebut. Oke, pada hitung ketiga, 1, 2, dan 3. Oke, sampai berubah warna, makin buat kamu rileks, lebih tenang, pelan-pelan, sampai berubah warna. Oke, fokus. 1, lebih tenang, 2, lebih rileks dari sebelumnya, dan 3, apapun yang terjadi ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke. Stella. Ya. Sekarang dalam keadaan sudah direlaksasi. Saya pengen tahu dong, ceritakan ya sejujur-jujurnya tentang diri kamu. Iya, jadi tuh gini Mas, saya tuh sebenarnya pengen jadi sekretaris. Cuma karena pengennya itu cuma jadi halu doang. Apa? Pengennya jadi apa? Jadi pengen sekretaris. Tapi jadi halu doang. Halu karena saya tuh pikirnya pengen banget tuh jadi sekretaris kan biar bisa kayak nemenin kan ya Mas ya. Emang kamu mau ngapain? Ya kan kalau sekretaris itu kan cantik, pasti kan nanti bakal diajak. Oh ya siapa tahu diajak makan habis itu berlanjut. Habis makan berlanjut apa belanja? Iya. Gila sih. Emang nggak mau jadi sekretaris beneran sesuai dengan pendidikan atau apa gitu? Kalau sekretaris doang ya gajinya cuma seberapa yang nggak sesuai sama hidup gue nantinya. Emang nggak ada yang mau nerima kamu jadi pasangannya gitu yang Ya ada seumur sih nggak Mas, mesti cuma ya gimana ya kalau yang biasa aja tuh nggak sesuai sama yang saya mau. Kayak saya aja sebulan aja jajan saya 30 juta. Sumpah lo? 30 juta. Iyalah jelas Oke. sih susah. Kamu dapat tapi ya? Iya, nggak apa-apa. marah-marah? Nggak apa-apa, kamu ke saya aja. Tapi kamu dapat tuh 30 juta. Jelas, itu lihat aja badan saya. Masa Oh. sih? Buktiin dong. Oke, sabar nih. Tapi keluarga gimana? Orang tua kamu nanya nggak? Kamu dapat duit dari mana tuh? Ya Gitu. kan Bajunya ada mutiaranya. Kan saya kan kalau kerja gitu kan pakai daster, terus dress, ya pasti kan nggak kelihatan lah. Oh, jadi orang tua kamu taunya kamu sekretaris beneran? Iya. Padahal kamu sekretaris-sekretarisan. Enggak, sebenarnya baru kerja sebulan habis itu saya dikeluarin. Oh gitu. Berarti sekarang kalau saya tanya pekerjaan kamu sebenarnya apa? Tukang pulsa. Apa? Tukang pulsa. Tukang pulsa? Tapi tukang pulsanya juga lumayan loh Kak. Saya juga tukang pulsanya kan juga lihat-lihat kalau ada yang jual, ada yang mau beli pulsa sama saya, ya saya save nomornya. Oh gitu. Kalau yang cocok ganteng nih saya save, nanti saya ketik chat. Tanya doang, kan nggak buat apa-apa. Oh, Ya, tergantung cowoknya aja. Mas, udah mas. Ya gimana? Udah, Kenapa? sadarin aja. Banget lu, banget. Udah lo. Apaan sih Udah marah-marah mas kayak emang gitu? udah sadarin aja udah. Dia nggak pantas buat lu bang. Dia tahu. Iya, Apaan sih pada marah-marah? Nyari duit sama kayak gitu gimana pantes? Lu kok astaga. Kalau ngomong jaga lu ya. Lu ya jadi sekretaris nggak taunya tukang pulsa. Harga diri lo. Adik gua jasa. Buat abang gue. Tenang. Lu marah-marah gue. Ya. Pisahin dulu, Oke.
Kalau misalnya memang tidak dipilih dan kamu tidak suka, nggak perlu sampai maki-maki dan bikin studio berantakan amburadul begini. Luna duduk Yang Nini dulu. lakuin begitu ya, Ya. tiba-tiba. Sudah cukup. Udah balik lagi sendiri. Stella ya. Udah, Bang, nggak usah sama Boleh dia. dibalikin ya. Yaudah yuk. Oke. Stella ini tadi lagi dalam kondisi direlaksasi, tapi karena terpancing ya. Iya, Gimana Bi? terpancing. Jelasin Jadi, Bi. pada saat tertekan, orang-orang dalam keadaan relaksasi itu akan kembali seperti semula. Oh gitu, karena dia tertekan gitu, tiba-tiba diserang sama Luna. Oke Stella. Ya, kamu kerjanya apa jadinya? Pulsa. Tukang pulsa, oke. Jadi Salah itu kamu pulsa. nggak salah. Iyalah, cantik juga sih tukang Jadi pulsa. kalau misalnya saat ini gitu ya, kan kamu sembunyi-sembunyi dari keluarga ya. Taunya sekretaris padahal enggak. Terus kamu kalau lagi curhat-curhatan gitu cerita sama siapa? Punya teman deket dong Nggak pasti. punya. Hah? Nggak punya. Nggak punya? Siapa yang mau nemenin orang Itu jadi nggak ada temennya yang bisa Nggak cocok deh sama kita ajak ngobrol gitu nggak ada? Semua berkat. Oke baik. Tapi kamu happy. Happy lah, siapa yang nggak Baik. happy? Oke, ini karena tadi keadaan tertekan jadi relaksasinya lepas. Saya minta Arbi merelaksasi dia lagi boleh Stella? Stella agak tarik nafas dulu ya. Oke. Stella boleh fokus ke titik merah sana. Oke, tarik nafas dulu lewat hidung. Keluarkan mulut, relax, lebih tenang. Ketika saya hitung 1-3, masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka matanya dan masuk ke dalam kondisi yang sangat nyaman sekali. Dan ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Baik Stella, tarik nafas, tenang lagi. Stella saya mau tahu dong, kamu tuh pasti ini kan di hidup kamu pasti kamu punya temen dong, temen dekat untuk cerita-cerita, sharing gitu ya. Boleh nggak saya minta nomor teleponnya? Saya pengen ngobrol juga nih. Boleh nggak? Nomornya berapa? Boleh disebutin? 0813 Sebentar, saya save. Oke, 08 13 Aha. 814 49. Oke, kita bisa hubungin? Boleh hubungin nggak Stella? Ini kita mau ngobrol juga. Oke, teman-teman kru, nih handphone gue. Ya. Halo? Halo, Iya, ini dengan siapa Mbak? ini sama Tiwi. Tiwi, ini Mbak Tiwi lagi mandi ya? Ini gimana nih, ada lampu-lampunya Iya, gitu? lagi mandi. Oh, lagi mandi temennya. Stella ini bener teman kamu bukan? Udah mas, temannya aja udah nggak bener tuh. Masa Kan video lagi call pakai mandi, kayak gitu? Temennya aja kayak Tiwi ini temannya Stella bukan? Punya teman namanya Stella. Bukan, maaf siapa ya? Salah sambung. Lu gimana nomornya orang bukan temen lu juga? Ih, bener itu nomornya bener. Dianya aja kali ngambil salah. Ya udah, Tiwi silakan digosok-gosok dulu. Acara apa ya? Enggak, maaf, salah sambung. Boleh digosok-gosok lagi ya mandinya ya. Terima kasih, maaf Tiwi ganggu ya. Salah sambung loh. Gak jelas dasar ini. Iya maaf, nggak jelas salah sambung. Lu sih jadi gue diomelin, gila. Apaan Oke. ini? Konten apa ini? Acara apa? Ya Mbak, kalau salah sambung matiin aja kali, nggak usah ngomel. Mbak, makasih ya Mbak Tiwi. Oke, udah tutup deh, tutup. Ini gimana sih, kok salah sambung? ya emang dia nggak punya temen kali. Kerjaannya kayak gitu. Duh, emang gimana, jadi punya temen nggak? Ya punya. Ya udah deh, saya nggak bisa menggali dari temen kamu, saya aja yang nanya. Jadi dalam seminggu, kamu tuh berapa orang? Apa cuma satu orang doang ya? Ya nggak mungkin lah satu doang. Satu doang? Kegateran banget sih jadi cewek. Dua-duanya. Ya kalau nggak ada orangnya ya nggak mungkin ada duitnya. What? Aduh, si mbaknya. Oke, boleh disadarin sekarang Arbi? Oke, Stella boleh ya. Saya hitung kembali 1-3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Oke, Stella hai, selamat datang kembali. Lebih rileks kan? Ya. Hadi, kamu udah lihat tadi, udah Luna juga. Gimana kira-kira? Sama Nggak Stella? cocok buat mas. Nggak cocok karena mas kamu terlalu baik gitu ya? Iyalah. Oke, jadi nggak cocok sama Stella ya. Oke, Hadi, Stella tadi sudah terkuak semuanya di sini ya. Jadi kamu gimana? Fix nih nggak mau? Nggak mau mas. Soalnya kalau ibu saya tahu, ibu saya bisa tahu kelakuan Stella kayak gitu.
My God, emang segitunya Pak Hadi? Ya ampun. Oke, Stella terima aja nggak ada perlawanan ya. Baik, ya udah Stella terima aja nasibnya. Mohon maaf ya, kamu belum nggak terpilih. apa-apa. Berarti Hadi kamu punya sisa 2 pilihan nih di sini nih. Stella boleh duduk situ gabung sama yang, ya, oke baik. Hadi, kamu mau pilih yang mana dulu nih? Saya pilih yang nomor 2, Ainun. Ainun alias Mata. Halo Ainun. Halo Kak. Oke, Ainun. Rudi, boleh kamu terawang Ainun cerita-ceritanya? Ada apa di kehidupannya, kamu boleh kesini? Ya. Ainun, boleh ke depan sebentar? Ini agak, kamu ini agak bebal, jadi saya mau ngajak kamu sesuatu dulu. Boleh duduk sila di sini? Bisa duduk sila? Enggak. Dibuka aja sepatunya. Duduk biasa. Oke, gitu kali. Apa? Tutup. Bedeku Gini gitu. aja ya. Hey, tenang studio. Ada suara-suara loh. Dingin ya Ainun ya. Ya tolong tenang studio, ini Rudi lagi konsentrasi. Boleh tangan kamu? Rudi ngaget. Kenapa Rud? Kenapa Rud? Dia itu sosok yang sayang sekali dengan keluarganya. Dan saat ini dia merasa kehilangan. Kehilangan sosok yang dia cintai. Oke. Kehilangan orang yang dia cintai ini menarik untuk dikulik nih Arvin nih. Boleh tolong direlaksasi? Oke. Boleh Ainun? Ainun? Di sini. Boleh ke sini duduknya bisa? Dibantu om bisa. Rudi mau di situ aja atau mau berdiri juga? Oke, baik. Wow. Oke, Ainun, saya tanya dulu nih. Ainun suka angka berapa? Genap atau ganjil? Genap. Genap, oke. Genap, oke. Boleh minta cobek sama apa yang disebutnya tuh? Ulekan. Hah? Buat apa? Kasih bawangnya genap ya. Oh, bawangnya genap. Oh, disuruh ngulek bawang. Ini relaksasi dengan cara dia mengulek bawang. Oke, Ainun boleh pegang dulu. Oke. Nanti ketika saya hitung 1 sampai 3, ulek bawangnya sampai halus, oke? Sampai kamu merasakan pedih di sekitaran mata, oke? 1, 2, dan 3. Oke, boleh ulek. Oke, bisa. Bisa atau mau berdiri? Oke, makin kamu Kamu coba berdiri untuk- mungkin? Berdiri aja, berdiri. Ya. Oke, ulek bawangnya sampai lembut ya. Makin kamu ngulek bawang tersebut, buat kamu lebih tenang, lebih rileks, dan rasakan kembali aroma tersebut terhirup ataupun masuk ke sekitaran mata kamu, jadi lebih tenang, lebih nyaman. Dan ketika saya hitung 1 sampai 3, apapun yang terjadi nanti, oke, yang keras nguleknya, semakin kamu nguleknya semakin keras, membuat kamu melepaskan apapun yang terjadi di masa lalu kamu, lebih tenang, lebih rileks dari sebelumnya, oke? 1, 2, dan 3, lebih tenang, lebih nyaman. Dan ketika siapapun yang bertanya sama kamu nanti, oke, kamu akan menjawab pertanyaan tersebut dengan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Boleh duduk lagi. Oke. Ini sudah rileks ya? Oke, silakan Agus. Perih nggak matanya? Perih sih. Perih, oke. Ya kan namanya bawang ya? Iya, bawang. Oke. Baik, Ainun. Silakan cerita tentang diri kamu yang sejujur-jujurnya. Hadi dan kita semua di sini mau tahu. Saya itu sebenarnya perawat. Setelah saya lihat Hadi tadi, dia sayang sekali sama ibunya. Dan saya mengingat masa lalu saya, Mas. Kenapa masa lalunya Ainun? Saya kehilangan ibu saya gara-gara saya terlalu sibuk kerja. Dan saya punya pasangan yang tidak suka sama ibu saya. Akhirnya saya putus. Sebelum saya putus, saya menyesal banget ibu saya meninggal. Karena saya terlalu banyak pacaran, terlalu banyak sibuk kerjaan sama saya. Saya menyesal, Mas. Oke, jadi ini adalah
penyesalan terbesar kamu adalah itu ya. Oke, ini kayaknya cocok nih sama Hadi nih yang sama-sama cinta keluarga gitu ya. Hadi ada tanggapan nggak dengar cerita seperti ini? Kalau saya Mas kayak merasa cocok sih, karena dari apa yang dia katakan itu sama seperti diri saya, sayang sama keluarga juga. Walaupun di masa lalunya sebenarnya Ainun ini agak sibuk ya, sibuk pacaran dan sibuk kerja sampai dia sudah menyesali gitu kan Mas, jadi mungkin lebih ke depannya lebih baik lagi. Oke, jadi kamu udah ngerasa ada kecocokan ya? Cocok, ya. Terutama di bagian menyayangi orang tua Iya. ya. Luna gimana Luna di belakang sana? Kalau Senyum loh, dia aku biasanya sih, galak. dia udah cocok banget buat Bang Haji. Setuju ya? Setuju. Baik. Oke, jadi udah baik nih, udah sama-sama cocok karena orang tua, sama-sama sayang sama orang tua. Jadi sekarang kamu nggak punya pacar nih? Nggak punya sih Mas. Oke, kamu single? Iya. Oke, Ainun boleh disadar. Oke. Oke, ini kurang lembut nih. Bentar dulu. Saya balikin lagi. Oke. Entah kenapa ketika saya hitung 1 sampai 3, hirup wangi dari baunya, aroma bawang tersebut, oke, membuat kamu kembali ke kesadaran normal kamu pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Oke. Lumayan. Silakan berdiri. Hadi, Ainun ini kan sudah selesai direlaksasi. Kamu ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan langsung? Ini aja sih Mas, saya mau ngabarin ibu saya di rumah dengan video call, mungkin dengan dengar kabar ini dia bisa sehat lah Mas. Oh gitu, kamu udah segitu yakinnya banget nih? Iya Mas, kalau bisa di video call sih. Mukanya sumringah, oke mau video call, boleh ya kasih ke kru? Oke, jangan salah sambung lagi, ntar orang lagi mandi, lagi gosok-gosok, kita telepon. Oke, kita akan ngobrol sama ibu-ibu, lagi bisa diajak ngobrol. Aku mau lihat ibu. Iya, lumayan sih, cuma sakit-sakit kayak kelelahan gitu. Oke. Mudah-mudahan lah bisa dengar kabar baik ini. Halo. Halo? Oke, ini dengan siapa ini namanya? Dengan Bunga. Bunga, oke. Bunga ini siapa ya? Adik saya. Oh, adiknya lagi? Iya, adik. Di bawahnya Luna? Aku dia kakak. Oh gitu. Jadi Bunga boleh diputar, nah cakep udah di landscape gitu. Bunga, saya Iksan Akbar dari Garis Tangan nih. Sekarang kakak kamu lagi ada di sini berusaha untuk mencari jodohnya dan untuk memenuhi keinginan ibu kamu. Tapi katanya dia kayaknya udah menemukan calon yang pas dan mau langsung dikenalin ke ibunya nih, Bunga. Hadi mau ngomong sama ibu, bisa? Boleh, bisa. Oke. Silakan Hadi, mana ibunya? Oke. Halo Dek, ibu belum tidur Ya. kan? Belum, tadi Udah. baru habis makan terus minum obat. Iya. Ntar ya. Ibu, nih Bang Hadi mau ngomong. Nih Ibu, Bang. Halo, Assalamualaikum Bu. Ibu, ini kita dari Garis Tangan, Bu. Ini anak Ibu Hadi mau mencari jodohnya katanya di sini untuk memenuhi keinginan Ibu untuk mencari calon untuk dia gitu. Ibu. Oh. Ya. Sini saya sudah dapat calon menantu buat Ibu dan insya Allah dan bahkan cocok buat saya Bu. Namanya Ainun Bu. Ainun. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu, salam kenal. Nama aku Ainun. Semoga Ibu baik-baik aja ya di sana. Waalaikumsalam. Ainun, kamu anak yang baik dan cantik lagi. Iya dong Bu. Makasih Ibu. Approve tuh langsung setuju. Saya, kalau Ibu bersedia, saya ingin merawat Ibu dengan sepenuh hati. Jangan cari kamu. Alhamdulillah. Ibu bersedia, Nak? Ibu ini dia cari muka aja. Oke, Bu ini Ainun namanya Bu. Setuju nggak Bu? Kayaknya Hadi anak Ibu nih udah yakin nih sama pilihannya. Jadinya mau dikenalin ke Ibu langsung gitu. Iya. Ibu setuju sekali. Yes. Ainun anak yang baik. Oke. Hadi ada yang mau ditanyain lagi nggak ke Ainun depan Ibu? Ainun, jika seandainya saya memilih kamu, apakah kamu bersedia untuk meninggalkan pekerjaan kamu dan fokus untuk merawat ibu saya? Saya bersedia Mas, karena saya tidak mau menyanyiakan kesempatan ini lagi. Yeay, akhirnya punya kakak ipar. Iya, oke banget. Jangan seneng dulu, dia tuh cari muka mah. Ih, lu apa sih urusannya sirik banget deh. Lu di sini mau cari jodoh apa mau cari perawat? Yeay,
itu mah suka-suka gue. Lu serius banget sih jangan nggak dipilih. Bisa diam. Wah, jaga omongan lu ya. Emang iya kok. Lu gak punya orang tua ya? Udah itu ibu kamu punya lah. Itu ibu gue. Kalau lo punya orang tua, lo harus nikahin ibu lo sendiri. Nunjuk-nunjuk ya, gue nggak suka. Ibu jadi sakit. Kalau lo nggak suka, lo nggak usah cari gara-gara sama gue. Tahan emosi. Bang Hadi. Bentar lagi juga. Heh, masa bentar lagi juga? Kamu jadi pelakunya. Ibu. Ada ibu. Ibu kenapa tuh ibu tuh? Bunga. Ibu kenapa? Bu. Jaga omongan lu ya. Kamu jangan gitu dong. Ini orang tua Tiara lo parah banget sih. Tiara masa ngomong kayak gitu. Kan bisa baik lihat ibunya tuh ngelihat semuanya kejadian di sini. Makanya lu jangan cari muka. Itu hak gue dong, urusannya sama lo. Di sini bukan lo doang yang cari jodoh, gue juga. Oke, Kalau nggak dipilih tahan sebentar. Yang di studio diam dulu. Ini ibu. Ibu kenapa, Bu? Ibunya sesak. Astaga. Sesak nafas. Dikasih oksigen bisa tuh tadi udah ya? Udah. Makanya jangan pada emosi dong. Ini ada ibunya Hadi loh. Soalnya gara-gara dia, Mas. Tiara juga. Tiara. Ngapain lu ngomong-ngomong kayak gitu? Heh, lu jangan so alim deh. Lu juga sama kayak gue. Gue ngedidik adik gue lebih bagus ya daripada lu. Lu jangan ngebelain adik lu ya. Ya dia adik gue, adik keluarga gue. Adik lu kayak gimana? Tahu. Kata gue. Tahu lah. Lu jangan ada orang ya. Diri lu aja belum tentu baik. Jangan mau ngata-ngatain orang. Kalau lu nggak mau ditunjuk, lu bisa diam nggak? Udah. Ya oke. Jangan ikut campur. Lu jangan bilang ya. Lu tuh Lu udah keluar tadi. Udah. Cukup dulu. Terima, Bang. Ibu dihina kayak gitu. Oke, cukup dulu sebentar. Saya mau ke ibu dulu. Ibu kenapa Bu bisa sampai sesak nafas gitu, Bu? Gue kesel, Dek. Kenapa kalian? Ibu nggak kuat ngeliat kalian. Ya, ibunya nggak kuat ngelihat kalian. Udahlah, makanya jangan pada ribut atau dimatiin aja deh teleponnya. Ya, gimana kira-kira? Maaf ya, Bu ya. Yang penting ibu udah setuju ya, Hadi sama Ainun ya, Bu ya? Iya. Oke, ibu sehat-sehat. Sehat-sehat itu adiknya tolong dijagain. Ainun. Cari muka lu ya. Tunjukin dong, Hadi. jangan soalin. Udah lu diem ya. Banget sih. Gue nggak suka gaya lo ya. Diem dulu. Sama Hadi. Kenapa? Bang Hadi. Iya, Bu. Bang Hadi, cepet bawa Ainun ke rumah ya, Nak ya. Iya, baik, Bu. Jangan gitu dong, Bu. Saya juga di sini cari jodoh. Saya bisa kok kayak si Ainun. Oke, saya tenang. bisa, Bu. Bisa. Lu kalau nggak dipilih diem aja bisa nggak sih? Gak usah banyak bahasa. Ya udah, kamu nggak dipilih, udah terima aja. Ini Sirik udah sampai banget sih emaknya lu juga jadi setuju. cewek. Oke, Hadi sudah milih. Oke, udah mau milih belum? Terakhir saya tanya, kamu pilih Ainun atau Tiara? Saya pilih Ainun. Wow, lugas, tegas, jelas. Mas jangan kayak gini dong. Mas malah ngebelain si Ainun. Saya juga sini sama cari jodoh. Jangan kayak gitu dong. Udah kalau nggak dipilih mah nggak usah marah-marah kayak gitu kali. Gak laku ya. Lu diam. Ya udah. Oke, Tiara ntar dulu, tenang dulu. Gue aja gak sudi punya kakak ipar macem Nah. kan. Gak adil ya ini pencari cinta, gak adil. Loh, tapi kan udah ketemu jodohnya. Kamu tenang dulu. Berarti Hadi sama Ainun sudah berjodoh di sini, di garis tangan berhasil dipertemukan dan semoga cocok ya. Iya, Kak. Oke, kalian boleh menemui ibunya. Hei Adi, lu bukan level gue ya. Iya. Kan model. Siapa juga? Pulang aja. Oke. Gak usah diladenin. Terima kasih. Sekali lagi Hadi sama Ainun ya, dan Luna terima kasih. Salam untuk ibu ya. Biar sehat ya. Lu gak level sama gue. Oke, ibu makasih ya, Bu ya. Gue Udah bantu model milihin ya. anaknya, udah merestui Hadi ya. Iya, Bu ya. Semoga ibu bisa dirawat juga. Aduh, Tiara, kenapa kamu mesti emosi gitu sih? Kamu Ya, bilang Mas, nggak pilihnya level, jangan nggak kayak level. Gitu dong. Mas malah berpihak sama si Ainun. Gue Bukan- juga di sini sama cari jodoh. Bukan saya yang Gue di berpihak sini itu. model, nggak level juga. Sama. Lu maksudnya apaan? Di mana lu umpetin suami gue? Balikin suami gue. Enggak, tunggu. Mbak siapa? Saya Amel. Suami saya diumpetin sama dia, Mas. Kok Mbak tahu bisa ada Tiara di sini? Ya tadi saya lihat temen dia posting di story-nya, dia lagi di sini cari jodoh. Aduh, katanya Lu model. jangan bilang ya emang
Model kok. Model apaan? Model beginian. Ini kan yang lu cari nih duit nih. Tahan. Gua ada buktinya kok. Ibu namanya siapa, Bu? Saya Amel, Mas. Ibu Amel. Tiara benar kenal dengan suaminya Ibu Amel? Saya nggak kenal. Lu jangan pura-pura nggak tahu lu. Nggak kenal. Dia nggak kenal, Bu. Jangan asal nuduh loh, Bu. Saya punya buktinya. Saya ngegepin dia, Mas. Di apartemen lu sama suami gua. Oh iya, Tiara. Bener nggak, Gampang, Tiara? Katanya Keluar lu. Ini duit nih buat lu semua. Oh, lu jangan kayak gitu ya. Gue banyak duit ya. Nggak butuh duit dari lu. Model macam cewek kayak lu. Gue nggak butuh duit dari lu ya. Anak gua nyariin bapaknya nggak pulang-pulang. Bodoh amat ya. Makanya lu harus lebih dari gue dong. Makanya suami lu tertarik sama gue. Oke, stop. Sebentar. Ini, guys, tolongin dong nih. Amel bisa nggak? Amel mau nggak kamu kalau saya relaksasi dan ngobrol lebih dalam lagi pengen tahu ceritanya? Kenapa? Percaya. Ya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya biar semua lebih jelas. Jadi kamu duduk di sini, direlaksin dulu, biar semua cerita yang keluar dari kamu tuh bisa kita cerna dan bisa kita bantu gitu. Daripada datang marah-marah lempar duit gitu. Nggak mau? Nggak mau, Mas. Maaf, Sama Rudi sama Arbi nggak mau? Enggak. Ngobrolnya baik-baik. Gimana? Ngobrolnya baik-baik. Maksudnya jadi Tiara gimana suaminya? Lo harus tanggung jawab di mana suaminya sekarang? Suami dia nggak mau pulang, Mas. Dia masih mau sama aku di apartemen. Tuh kan, lo. Suami lu masih mau sama gue. Dia nggak mau pulang. Indonesia tahu bahwa itu. Ya lu jangan salahin gue Ada dong. 5 lo. Tanya lah Anak lu yang nyariin mau sama gue. bapaknya. Udah deh. Sebentar. Oke, Tiara, saya pengen tahu kamu Bu Amel tenang dulu. Bentar, Bu Amel tenang dulu. Saya pengen tahu Tiara kamu sebenarnya pekerjaannya apa? Model atau Saya model, Mas. model apa? Lepas guntingnya. Lepas guntingnya. Astaga, gila. Beb. Muka lu cakep banget. Ya gimana nih ESD ini gimana? Ada mahal ya, lebih mahal dari lu ya. Dikeluarin. Hati-hati ya semuanya ya. Dikeluarin. Oke, sorry Mbak Amel nggak ada tempat buat marah-marah sampai kayak gini. Kamu brutal Oke, sekali. nanti kita ketemu di luar. Gue gak takut sama lu ya. Oke. Awas lu. Astaga. Tiara. Gue gak terima, Mas. Kamu juga digunting. Terus gimana dong? Udah keburu digunting. Kamu jadi sebenarnya ada hubungan apa sama suaminya Ibu Amel itu? Saya memang ada hubungan sama suami dia. Saya udah suruh suami dia pulang, tapi suami dia nggak mau pulang, Mas. Ya udah kamu salah, dia namanya sama juga suami gue, orang. terus gitu loh. Gatelan amat Udah. punya cewek. Salah gue dong, ini bukan salah semua lah. Ya udah, semoga kamu bisa dapet jodoh yang bukan punya orang, nggak menyakiti orang lain. Nanti datang lagi, ikut lagi, siapa tahu bisa kita bantu. Sekarang kamu pulang, cari tuh suami ibu itu, suruh pulang sekarang. Oke? Ya? Oke? Terima kasih ya, Tiara. Gila, rambutnya dipotong, coy. Wah, ini duit lumayan ya. Aduh, duit berantakan. Apa? Oh, jangan ya. Oke.